Brother, where are we gonna go? Ja, het is natuurlijk heel mooi dat Indonesië mij dankzij zou uitnodigen. Kenapa diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. It's not only playing for the national team, it's also playing for him, make him proud. A birthday. Indonesia. Indonesia pasti menang. Sintayong minta PSSI naturalisasi bek Sunderland, begini respon sang pemain. Anggota Komite Disiplin, Komdis, PSSI, Hassani Abdul Ghani, mengatakan bahwa pelatih timnas Indonesia, Sintayong, sempat memintanya untuk mendekati bek Sunderland, Jenson Seelt. Sintayong meminta Hassani Abdul Ghani yang saat itu berstatus sebagai exco PSSI untuk membujuk Jenson Seelt agar mau memperkuat timnas Indonesia. Lantas, apa respons Jenson Seelt yang memiliki paspor Belanda saat itu? Jenson Seelt yang saat didekati pada 2022 masih memperkuat Jong PSV, menolak tawaran tersebut karena belum siap membela timnas Indonesia. Jenson Seelt salah satu pemain yang diinginkan Sintayong. ST pernah pesan ke saya untuk menggoda Jenson Seelt supaya bisa membela U20 untuk saat itu. Namun, Jenson Seelt saat itu mengatakan belum siap membela timnas Indonesia, kata Hassani Abdul Ghani. Okezone mengutip dari channel YouTube Hassani Abdul Ghani. Mulai 2021, Sintayong mendorong PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Salah satu pemain yang dibidik Sintayong adalah Jenson Seelt. Bek bertinggi badan 192 cm ini diplot untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Jenson Seelt didekati berbarengan dengan Justin Hubner dan Ivar Jenner, dua pemain yang juga memiliki darah Belanda. Sayangnya, tidak seperti Justin Hubner dan Ivar Jenner yang memilih Indonesia sebagai tim nasional yang dibela, Jenson Seelt masih mempertahankan paspor Belandanya. Alhasil, Jenson Seelt masih memegang paspor Belanda ketika memutuskan hengkang ke klub Liga 2 Inggris, Sunderland, pada musim panas 2023. Musim ini bersama Sunderland, Jenson Seelt sudah 5 kali turun di Liga 2 Inggris 2023 hingga 2024. Dari 5 pertandingan itu, Jenson Seelt mengemas 1 assist. Peluang Jenson Seelt membantu The Black Cats julukan Sunderland promosi ke Premier League musim depan masih terbuka lebar. Sebab hingga pekan ke-18, Sunderland yang berada di posisi 11 dengan 26 angka, hanya terpaut 4 poin dari Hull City di tempat ke-6 atau batas akhir tim yang ikut playoff promosi ke Premier League 2024 hingga 2025. Waketum PSSI ungkap kabar terbaru proses naturalisasi Nathan Choeon dan Jay Itzes. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali memberikan kabar terbaru proses naturalisasi dari pemain keturunan Indonesia, Jay Itzes dan Nathan Choeon. Saat ini PSSI tengah mengurus proses pemain naturalisasi. Terbaru, Justin Hubner tengah menantikan keputusan Presiden sebagai proses terakhir pemain naturalisasi. Sementara itu Jay Itzes dan Nathan Choeon baru diperkenalkan ke publik melalui Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Zainuddin Amali pun memberikan kabar terbaru dari proses naturalisasi dua pemain keturunan Belanda Indonesia ini. Proses naturalisasi itu masih jalan, kita belum dipanggil oleh DPR RI, kata Zainuddin Amali di kantor TV One, Jakarta Timur, Jumat, 1 Desember 2023. Proses naturalisasi mencakup sang pemain harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI dalam rapat paripurna. Setelah seluruh anggota DPR RI yang hadir setuju dengan naturalisasi, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Saat ini kami masih tunggu tanggal sidang, kata Zainuddin Amali. Tahap berikutnya adalah Presiden RI Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden, Kepres.
Ketika kepres sudah turun, maka pemain naturalisasi akan mengambil sumpah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham. Timnas Indonesia bisa membawa hingga 40 pemain ke Turki. Skuad Garuda akan menggelar pemusatan latihan, TC, di sana untuk persiapan Piala Asia 2023. TC Timnas Indonesia di Turki bakal berlangsung pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2023. Selain berlatih, skuad Garuda juga akan melahap beberapa laga uji coba. Mengungkapkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah meminta 30 pemain untuk TC di Turki. Namun, jumlahnya kemungkinan bisa bertambah. Kami akan bawa kalau tidak salah itu, nama-nama yang diserahkan ke saya untuk pemanggilan ada 30 pemain, ujar Sumarji kepada wartawan di Jakarta. Jumlah 30 pemain masih belum pasti ya. Bisa bertambah tapi bukan bisa berkurang. Bisa bertambah dari 30 ke 40 pemain tergantung kebutuhan, imbuh Sumarji. Timnas Indonesia akan memulai Piala Asia 2023 dengan melawan Irak. Pertandingan tersebut bakal dimainkan di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan pada 15 Januari 2024. Kemudian skuad Garuda bakal menghadapi Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, pada 19 Januari 2024. Setelah itu melawan Jepang 5 hari berselang di Abdullah bin Khalifa Stadium. Justin Hubner jadi pemain yang paling mungkin dinaturalisasi dengan cepat. Bagaimana nasib Jay, Nathan, dan Ragnar? Pemain naturalisasi Justin Hubner bisa main di Piala Asia 2023. Sedangkan proses Ragnar Oratmangoen kabarnya digarap tahun depan. Total ada 4 naturalisasi anyar akan bergabung ke skuad Timnas Indonesia. Namun mereka harus menjalani proses yang tentunya tidak singkat. Selain Hubner, para calon penggawa Garuda lain yang prosesnya tengah digodok Nathan Choeaon, Ragnar Oratmangoen dan Jay Itzes. Di antara nama-nama tersebut, PSSI memprioritaskan proses naturalisasi Hubner. Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan menyebut naturalisasi Hubner lebih didahulukan karena prosesnya sudah tinggal menunggu keputusan Presiden, Kepres, Joko Widodo. Setelah itu, barulah PSSI memprioritaskan proses Jay Itzes dan Nathan. Hal tersebut diketahui setelah Ronit berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pria yang disapa Bung Ropan ini bertanya langsung dengan Erick untuk menyampaikan pertanyaan titipan warganet. Banyak netizen yang titip kepada saya untuk menanyakan kepada Pak Ketua sudah sejauh mana? Mudah-mudahan minggu ini selesai tuh tahapan-tahapan dia, untuk kemudian segera didaftarkan masuk ke skuad Shin Tae-yong, kata Bung Ropan pada kanal YouTube pribadinya, Senin, 27 November 2023. Bicara soal Justin Hubner sendiri, ini yang dikebut, Pak Erick Thohir bilang kemarin kepada saya Justin yang sekarang lagi terus fokus konsentrasi, imbuhnya. Demi perkuat timnas di Piala Asia, calon pemain naturalisasi Justin Hubner bakal ke Indonesia pekan depan. Calon pemain naturalisasi timnas, Justin Hubner dikabarkan bakal segera ke Indonesia untuk menyelesaikan proses perpindahan kewarganegaraan. Justin Hubner diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia Qatar, Januari 2024 mendatang. Batas pendaftaran pemain Piala Asia Qatar adalah tanggal 10 Desember 2023 alias bulan depan, sehingga proses naturalisasi Justin Hubner harus dikebut apabila pemain Wolves U21 tersebut ingin memperkuat timnas Indonesia, menunggu keputusan Presiden dan Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI. Kabarnya, Justin Hubner diperkirakan bakal segera ke Indonesia demi menyelesaikan proses naturalisasi tersebut. Hal itu diketahui melalui laman komentar postingan Instagram Zona Footballit yang membeberkan bahwa batas pendaftaran pemain untuk mengikuti ajang Piala Asia Qatar sampai tanggal 10 Desember. 10 Desember 2023 batas pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023, tulis dalam postingan tersebut. Justin Hubner tanggal 5 mau ke Indonesia buat sumpah WNI, tulis 07 netizen tersebut mengetahui bahwa Justin Hubner bakal ke Indonesia untuk sumpah WNI diketahui melalui Instastory eksklusifnya. Pemain berusia 20 tahun tersebut, dari Instastory eksklusifnya, dia yang share, tambahnya.
Lantas benarkah kabar bahwa Justin Hubner bakal ke Indonesia pada tanggal 5 Desember mendatang untuk melanjutkan proses naturalisasi timnas? Menarik untuk dinantikan. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jai Itzes saat ini belum juga diketahui kondisi kesehatannya setelah divonis mengidap trombosis vena dengan mikroemboli paru, kini sebulan dirinya tak berlaga untuk Venezia FC. Kondisi kesehatan Jai Itzes masih belum diketahui usai didiagnosis mengidap penyakit trombosis vena dengan mikroemboli paru pada 19 Oktober 2023. Sejak saat itu pula, Jai belum diperbolehkan berlaga di laga kompetitif bersama Venezia FC. Di Indonesia, justru pemberitaan proses naturalisasi Jai Itzes dipercepat untuk bisa berlaga bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dokter Timnas Indonesia, Dr. Alfanur Asyarayevoka mengaku belum mendapat konfirmasi mengenai kondisi kesehatan Jai Itzes. Kalau hal seperti ini, saya belum mendapatkan data secara signifikan jenis penyakitnya seperti apa, kata Dr. Alfam saat ditanyai Bola Sport. Di Information Center Piala Dunia U17 2023, Hotel Solia Zigna, Solo, Selasa, 28 November 2023. Tapi yang jelas seperti yang saya bilang, pre-competition medical assessment tetap harus kita lakukan untuk individu pemain yang nanti menjadi basis data buat kita. Kalau dengan penyakit-penyakit seperti itu, secara pribadi informasi yang saya dapatkan tidak dapat terlalu banyak sehingga saya tidak bisa bicara di sini, tambahnya. Saat ini sudah kurang lebih sebulan Jai Itzes tidak berlaga untuk Venezia FC. Menjadi pesepak bola, yang terkena penyakit itu, ada lebih banyak kontak dan Anda harus lebih hati-hati, ujar dokter tim Atletico Madrid, Jose Roman Escudero dikutip dari Daily Mail. Minimal, masa pemulihan untuk pasien normal antara 3 hingga 6 bulan, lebih untuk pesepak bola. PSSI belum mengetahui kondisi kesehatan sang pemain, di satu sisi justru dikabarkan proses naturalisasinya dikebut. Penyakit langka yang diderita Jai Itzes mirip dengan yang diderita pesepak bola asal Spanyol, Diego Costa pada November 2020. Saat itu Diego Costa yang sedang membela Atletico Madrid divonis deep vein thrombosis oleh dokter tim. Erick Thohir isyaratkan bakal naturalisasi Emil Audero dan Tom Haye tahun depan. Ketum PSSI, Erick Thohir mengisyaratkan akan menaturalisasi 2 pemain lagi. Mereka adalah yang Emil Audero Mulyadi dan Tom Haye. Hal ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola, Roni Pangemanan alias Bung Ropan saat bertemu Erick Thohir. Ia pun menanyakan tentang beberapa pemain naturalisasi yang baru, di antaranya dari sektor penjaga gawang dan gelandang. Nama yang paling mencuat di sektor kiper adalah Emil Audero, sedangkan gelandang Tom Haye. Erick Thohir disebut-sebut oleh Bung Ropan kalau tahun depan akan didaftarkan terlebih dahulu untuk proses naturalisasi. Untuk soal penjaga gawang dan pemain lainnya seperti Tom Haye, itu di tahun depan, 2024. Akan dilat tahun depan, ujar Erick Thohir menurut klaim dari Bung Ropan dilansir dari YouTube Bung Ropan. Erick harus melakukan pendaftaran atau registrasi untuk calon pemain yang hendak dinaturalisasi di tahun depan. Itu Bung, kami registrasi baru lagi. Mungkin setelah pertandingan melawan Vietnam, di kualifikasi Piala Dunia 2026, pungkasnya.